22. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu baca ayat yang ke-19, kita bergantian sampai 22 ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingnya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Suatu kali sudah ada 2 anak muda, mereka berbincang. Karena mereka ada teman baik, dari kecil, dari SD mereka sudah jadi teman baik, jadi mereka akhirnya bisa berbicara dengan leluasa. Kita sebut namanya Andi dan juga Tony. Ya, kalau ada nama yang sama, minta maaf ya, bukan dirancang. Andi dan Tony. Saudaraku, waktu Andi dan Tony berbicara, Andi bilang sama Tony, Tony, kau jadi anak Tuhan, pernah nggak doa sama Tuhan? Tony bilang, pernah dong Andi, masa kita anak Tuhan nggak pernah berdoa? Ya minimal doa makan, betul nggak? Ada nggak doa makan? Ya. Jangan hanya doa makan, kata Andi ya. Kamu juga mesti doa yang lain. Nah, Tony bilang gini, pasti saya kalau doa, termasuk doa untuk pacar pun saya doa juga. Nah, anak muda pernah doain untuk dapat pacar gak? Pernah? Yang sudah menikah, waktu menikah, disuruh menikah, pernah doain untuk dapat pacar nggak? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Pernah dong ya? Setelah jadi Tony bilang gitu, ya saya juga doain pacar saya, tetapi doa saya pasti beda dengan doa kamu, kata Tony ya. Doa saya itu, karena saya dikasih tahu bahwa doa itu nggak cukup hanya doa begini, Tuhan kasih saya seorang pacar yang akan jadi istri saya. Gak cukup seperti itu. Andi bilang, loh terus doanya mesti gimana? Tony bilang begini, iya, saya pernah dengar orang ngomong gini, ada satu pengkhotbah ngomong begini, kalau kamu doa, ya, kamu doa itu harus detail. Andi bilang, maksudnya gimana detail? Iya, kalau kamu doa minta pada Tuhan, Tuhan kasih saya mobil. Nah, ada yang pernah minta doa pada Tuhan kasih mobil nggak? Ada nggak? Ada yang pernah? Nggak pernah juga? Harus minta doa ya. Waktu kamu minta doa pada Tuhan kasih kamu mobil, kamu mesti sebut mobilnya mobil apa? Misalnya, Tuhan kasih saya mobil BMW. Bisa sebut. Jangan hanya sebut mobil BMW, mesti sebut juga apa? Apa? Tipenya betul. Apa tipe BMW yang terbaru ya? Ada yang tahu nggak? Wah, nggak ada yang tahu ya, saya juga nggak tahu sih. Sebut tipe yang terbaru apa? Wah, warna apa? Apalagi? Sebutin juga mesti apa? Bannya seperti apa? Setirnya bagaimana? Bisa bukan power steering, sekarang udah apa? Cruise control bukan gitu ya? Udah bisa belum? Sebutin dengan detail. Nah termasuk Tony bilang, kalau saya doa untuk pacar saya doanya begini, dia bilang. Nah, dia doa ya. Waktu saya doa untuk pacar, saya doa begini, Tuhan, berilah aku seorang pacar yang badannya tinggi.
Terus kulitnya putih. Matanya jangan sipit Tuhan, lebar. Terus, udah cukup belum? Belum, kata Tony. Ada lagi. Seorang cewek tentunya, bukan cowok. Seorang cewek yang wajahnya atau mukanya tirus. Muka tirus kayak gimana ya? Siapa mukanya tirus di sini? Kira-kira kayak siapa ya muka tirus ya? Hah? Pak siapa? Kayak mukanya tirus gitu ya. Terus apa lagi? Yang jago masak. Terus apa lagi? Rambutnya panjang. Terus apa lagi? Pinter cari duit. Siapa yang pinter cari duit? Cewek di sini. Wah, ini dibilang, inilah doa saya Tony kepada Tuhan. Jadi kalau saya mau punya pacar, saya mesti detail kepada Tuhan pacar seperti ini. Luar biasa nggak pacarnya kriterianya? Ada yang bisa memenuhi seperti ini? Cewek-cewek sini ada nggak? Ada nggak? Angkat tangan. Boleh pacarnya Tony nanti ya. Tapi saudaraku kasih Tuhan, inilah gambaran kita ya. Kita seringkali itu mencoba ingin apa? Tanda kutip mengatur Tuhan memenuhi keinginan kita. Memenuhi apa maunya kita. Seolah-olah Tuhan itu mesti bukan hanya tahu apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan mesti memenuhi apa yang menjadi impian kita secara detail, dampan kita secara detail. Nah, saudaraku, ketika Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan, Tuhan tidak memanggil saudara dan saya menjadi seorang yang menjadi anak Tuhan yang mengatur Tuhan. Kita adalah seorang pengikut Tuhan, bukan pengatur Tuhan. Kita adalah seorang pengikut Tuhan, bukan pengatur Tuhan. Tapi seringkali kita kejebaknya, soal kita menjadi anak Tuhan yang justru tidak melihat diri kita sebagai pengikut Tuhan, tapi kita tanpa sadar, kita sudah mencoba untuk mengatur Tuhan menurut keinginan kita, maunya kita. So kita semua pasti suka mengatur daripada diatur. Suka yang mana, saudara? Kita manusia suka diatur atau suka mengatur? Suka yang mana? Jadi suka yang mana? Ayo, saya jujur. Suami lebih suka ngatur istri atau diatur? Suami lebih suka mengatur istri atau diatur istri? Suka yang mana? Hah? Saling mengatur. Benar juga ya. Harusnya kita saling mengatur. Tapi kalau saling mengatur berarti sama-sama suka mengatur. Ya. Kalau saling mengatur, sama-sama suka mengatur. Secara manusiawi, kita itu lebih suka untuk mengatur, betul nggak? Daripada diatur. Betul? Nggak percaya? Saudara waktu masuk di sini ya, tanpa sadar saudara mengatur diri sendiri. Betul nggak? Ada nggak orang di sini yang duduk ibadah di sini, kursi tempat duduknya ya di situ terus, ada nggak? Nggak pindah-pindah, ada nggak? Ada nggak? Siapa? Hah? Suatu kali nih ya, saya tuh waktu kita acara retreat ya, nah retreat kan ada foto bersama gitu kan ya, foto bersama.
So, foto bersama, kadang-kadang tuh kita foto bersama kan kita settingnya siapa yang di tengah? Ayo saya tanya. Kalau foto bersama nih retreat gereja, siapa yang duduk di tengah? Ayo siapa coba? Hah? Siapa? Pendeta. Siapa? Eko bilang apa kok? Oh tadi nggak ngomong ya? Pendeta, iya. Jangan saya nanya, kalian jawab pendeta, bukan, jangan ya. Sudah betul secara lazimnya, itu yang duduk tengah itu pembicara. Misalnya pembicara, gembala sidang, ketua majelis gitu ya, ketua pengurus itu duduk tengah. Suatu kali saudara, ayo kita foto bersama ya, saya bilang, kita foto kayak gini, depan sini apa? Depan mimbar ya, tapi duduk, nggak berdiri. Wah saudaraku masing-masing cari posisi. Nah, ada panitia, cari posisi tengah saudara. Saya kaget ini. Dia ambil posisi tengah. Saya sudah suruh pembicara, gembala sidang duduk tengah. Bingung kan? Bu, boleh geser nggak bu? Nggak bisa, sini enak. Saudara lihat kan, sifat manusia ya. Lebih suka mengatur diri atau diatur orang lain? Suka mana? Mengatur diri, betul nggak? So ketika Yesus manggil saudara dan saya, kita diingatkan saudaraku, kita itu mestinya tahu diri. Kita pertama adalah siapa? Ciptaan Tuhan pencipta. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya, mari ikutlah aku. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya untuk mengikut Dia, Tuhan mau menjadikan saudara sebagai seorang yang mengikuti Dia, bukan pengatur Dia. Nah, soal kita baca tadi, saudara, kita melihat bahwa yang pertama itu mengatur Tuhan dengan mental transaksional. Nah, kita berkata bahwa ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus ya. Kalau sudah baca di perikop sebelumnya, saudaraku, ada seorang ahli Taurat berkata pada Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Saudara perhatikan, Yesus tidak menawarkan dia untuk mengikut Yesus, tapi dia mengatakan apa? "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini luar biasa saudaraku. Ada seorang punya inisiatif, punya keinginan untuk mengikut Yesus. Dan saudara tahu bahwa yang berkata demikian adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat yang biasanya bersama orang Farisi itu menentang Yesus. Yang biasanya bersama orang Farisi selalu berseberangan dengan Yesus. Jangankan mengikut, selalu menentang. Tapi ini ada seorang ahli Taurat mau mengikut Yesus. Kalau saudara jadi Yesus, gimana saudaraku? Wah, puji Tuhan. Ada satu orang akhirnya dari ahli Taurat mengikut saya, betul nggak? Tapi Yesus tidak berkata demikian. Yesus berkata apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. So, mengapa Yesus tidak memuji orang itu? Bukankah harusnya Yesus senang ada orang mengikuti dia? Bukankah Yesus merasakan satu kehormatan ada ahli Taurat mengikuti dia? Mengapa Yesus justru berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya? So, ini berarti Yesus tahu apa yang mencari motivasi orang ini mengikuti dia. Karena baru saja Yesus itu melakukan banyak mujizat pasal sebelumnya, dan orang ahli Taurat ini pasti melihat siapa Yesus. Dia tahu Yesus bukan hanya seorang yang biasa, tapi seorang yang hebat, yang bisa melakukan banyak mujizat, yang kalau saya ikut dia, pasti mendatangkan cuan buat saya. Pasti bisa mengangkat nama saya. Pasti bisa membuat saya lebih populer. Dengan kata lain, saudaraku, Yesus tahu. Orang ini ketika mengikut Yesus, dia sudah ingin mengatur Yesus. Supaya ketika saya ikut Yesus,
terjadi satu transaksional yang mendatangkan kenyamanan bagi dia. Tanpa sadar mental ini juga melekat kepada banyak orang, saudaraku. Bahwa kita menerapkan mental transaksional dengan Tuhan. Bagaimana kita mengatur Tuhan menjadi pengikut Yesus, yang kita mengatur dengan transaksional dengan Tuhan. Seolah-olah kalau saya ikut Tuhan, Tuhan masih mengatur hidup saya yang mendatangkan kenyamanan bagi saya. Berapa tahun yang lalu, saudara, saya besuk ke seorang bapak. Ya, kita datang, dikenal sama satu orang. Saya nggak kenal bapak itu. 3 orang, jadi saya sama satu hamba Tuhan, sama satu lagi pemerhati gereja. Kita datang, saudara. Istrinya menyambut, masuk. Saya lihat seorang bapak duduk. Dikenalkan namanya, oh nama suaminya ini. Saya panggil, Pak, selamat sore Pak. Dia waktu disapa, saudara, lihat pun tidak. Sore, silakan duduk. Makasih Pak, kita duduk. Waktu kita ngomong sama dia, saudaraku, dia tidak pernah mau melihat muka kami. Apa kabar Pak? Sudah tahu apa yang dilakukan? Dia main HP, saudara. Main HP terus. Apa kabar Pak? Baik. Kita ngobrol dia sepanjang duduk di rumah dia, tidak pernah menatap kami, tapi sibuk main HP. Tapi saya tahu, saudara, suaranya itu kayak cowok perkasa. Cowok perkasa katanya lihat deh suaranya ya, ngebas gitu ya. Suaranya pas, saudaraku. Jadi rekan saya pulang, bilang, kok, panggil saya kok hamba Tuhan tuh, ngeri ya bapak ini, galak banget. Kita nggak dianggap. So, saya datang lagi, ketemu dia lagi. Saya challenge dia, Pak, boleh nggak lihat saya waktu ngomong? Saya challenge dia, saudaraku. Apakah saya kurang ganteng Pak? Bapak nggak mau lihat saya waktu ngomong? Ayo Pak, kita sering ngeliatin waktu ngomong. Dia melotot, saudaraku. Dia melotot. Bapak berani ya, dia bilang sama saya. Bapak berani ya ngomong saya seperti ini pada saya ya. Ya supaya nyambung Pak ngomongnya. Oke, dia bilang. Jadi dia tinggal HP-nya, saudaraku, jangan natap saya ngomong. Oke, dia bilang gini. Pak, mau nggak ke gereja percaya Tuhan? Nah ini yang saya tunggu-tunggu, dia bilang. Ini yang saya tunggu-tunggu, percaya Tuhan. Saya tuh sudah sekian lama ya, dia kena stroke, saudaraku, dia kondisi stroke dia stroke. Saya udah kena sekian lama ini, saya lagi pikir-pikir nih, mau masuk mana. Hari ini, kamu datang, ngajak saya percaya Tuhan. Dia bilang gitu ya. Jadi ini bukan kebetulan nih. Saya udah tunggu-tunggu ini, mau masuk yang mana. Nah, kamu datang lagi, ngajak saya percaya Tuhan ke gereja. Wow. Berarti dia mau, saudara. Dia ingin nunggu-nunggu nih. Akhirnya dia ke gereja, sudah. Ke gereja, kita follow up lagi. Saya tanya, Pak, mau dibaptis nggak? Mau dibaptis nggak? Mau, dia bilang. Yakin mau? Yakin. Kalau Yesus tidak menyembuhkan Bapak tetap mau baptis nggak? Saya challenge dia. Kan dia stroke, pakai tongkat. Mau nggak Pak? Kalau Yesus tidak menyembuhkan saya,
Yang penting saya diterima oleh Yesus, saya sudah senang. Wow, saudaraku. Yesus tidak menyembuhkan saya, yang penting saya diterima, saya sudah senang. Sampai sekarang, saudara. Sekarang dia stroke kedua, terbaring di rumah. Dan istrinya juga akhirnya udah percaya pada Tuhan. Jadi dia tidak menerima kesembuhan, stroke makin tambah parah, tapi dia pernah ngomong, Yesus tidak menyembuhkan saya, yang penting saya diterima oleh Yesus. Saudara, mengikut Yesus itu tidak menjadikan kita mengatur dia seolah-olah dia harus mendatangkan kenyamanan hidup versi saudara dan saya. Ahli Taurat ini datang kepada Yesus dengan satu pernyataan, Tuhan, aku mau ikut engkau kemana saja engkau mau. Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. So, kenapa Yesus berkata anak manusia? Yesus tidak berkata aku tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perkataan ini unik, saudaraku. Kenapa Yesus tidak berkata anak Allah tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Kenapa Yesus tidak berkata aku guru tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Kenapa dia berkata anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya? Suatu kata anak manusia itu muncul pertama kali dalam kitab Daniel, saudara. Yang menunjukkan pada anak manusia itu adalah Mesias yang akan datang ke dunia. Dan saudaraku tahu bahwa antara anak Allah dan anak manusia itu punya perbedaan yang cukup signifikan, saudara. Ketika anak Allah itu menyatakan tentang keilahian Kristus, anak Allah menyatakan keilahian dia. Dia adalah anak Allah yang tinggi. Dia adalah anak Allah yang mulia. Tapi ketika dia berkata anak manusia, itu menunjukkan kehinaan dia. Dari anak Allah turun menjadi anak manusia. Anak manusia dan kehinaan dia, saudaraku, dibandingkan dengan rubah serigala itu yang punya liang. Dan burung-burung yang tidak punya harga yang masih punya sarang. Tapi anak manusia ini tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Masihkah engkau? Dia bertanya, masihkah engkau pada guru agama itu mengikut aku orang seperti ini? So Yesus tidak pernah ngomong kepada Taurat, kamu ikut aku, oke. Kamu ikut aku ya, aku jadikan kamu sukses. Aku jadikan kamu kaya. Tidak. Tapi dia ngomong anak manusia ini tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. So Yesus mencari pengikut yang sejati. Yang ketika mengikut dia itu bukan mencari sesuatu di luar dirinya. Tapi ketika mengikut dia, bagi pengikut itu, dirinya Kristus itu sudah cukup. Sudah cukup, saudara. Sewaktu saya berangkat kemarin di pesawat, saudara, di Jakarta ke Bengkulu, duduk saya itu seorang ibu sama anak kecil. Kurang lebih mungkin sekitar 1-2 tahun, saudaraku. Masih kecil anaknya. Wah, lucu banget saya lihat anak itu ya, duduk. Mamanya sendirian. Jadi seorang mama, ibu bawa anaknya. Saudara, anak kecil itu kalau naik pesawat tuh suka merengek-rengek, betul nggak? Nggak senang diam ya. Anak ini juga begitu, saudaraku. Nggak senang diam, nangis itu ya, berontak. Nah, mamanya saya lihat tuh berusaha menenangkan anak ini, saudara. Caranya gimana, saudaraku? Saya nggak pernah kepikir, saudaraku, cara menenangkan anak di pesawat itu yang kecil itu gimana caranya.
Tapi ibu ini, saya lihat dia berbagai cara dikeluarin sama dia. Jurus menenangkan anak di pesawat. Amel boleh belajar, Amel ya. Nah, so jadi ibu ini, saudara, dia berusaha untuk membuat anaknya itu supaya tenang, menikmati di pesawat itu. Tapi gimana caranya, saudara? Saya karena duduk sebelah, saya liatin gitu ya. Oh, dia pakai ini, sudah pakaiin apa? Anak itu dipakai apa namanya ini? Apa namanya? Headphone ya. Pakai ini. Nggak tenang juga. Tapi nggak tahu apa headphone-nya ada musik apa nggak, saya nggak tahu ya. Mungkin ada kali. Pasangin. Nggak tenang juga, sudah. So, karena ini adalah mamanya, dia pasti berusaha untuk menciptakan anak ini tenang, nyaman, saudara. Tanpa anak itu minta. Kan nggak bisa ngomong anaknya, saudara. Kalau bisa ngomong, mah, saya mau ini nggak bisa. Tapi mamanya berusaha untuk menenangkan anak ini di dalam pesawat yang mungkin mengganggu dia. Dan mamanya pasti tahu cara bagaimana. Saya tahu nggak cara gimana, saudara? So, menarik sekali, ada satu botol minuman di pesawat itu, saudaraku. Mungkin mamanya bawa. Lalu, mamanya itu, saudaraku, kasih botol minuman itu. Dia buka botol minuman itu, saudara. Tutupnya botol itu, disuruh pegang sama anak itu. Suku anak itu jadi asik. Pegang tutup botol doang, suku dia main sama dia. Menikmati gitu ya. Dan mamanya membuat dia nyaman hanya dengan sebuah tutup botol. Saya renungkan gini, saudara. Saudara, mamanya itu tahu anak ini mesti dibuat nyaman. Dan dia tahu bagaimana cara membuat nyaman anaknya itu. Yaitu dengan dia yang memberikan tutup botol supaya anaknya tenang dan merasa nyaman. So, kita itu ada anak-anak Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Masakan dia nggak tahu bagaimana bisa membuat saudara nyaman hidup sebagai anak dia? Masakan saudara nggak percaya kalau dia yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib, dia tidak tahu bagaimana bisa membuat hidup saudara dan saya nyaman di tangan dia. Nyaman dan pelukan dia. Kalau bayi tadi itu sudah merasakan nyaman dan tenang. Dan pelukan mamanya itu meskipun yang pesawat yang meresahkan dia. Hanya dengan sebuah tutup botol. So, Tuhan bisa membuat saudara hidup nyaman. Di dalam cara Tuhan. Saudara, ketika kita mengikut dia, kita jangan takut soal kenyamanan hidup kita. Karena Tuhan pasti tahu cara terbaik membuat hidup kita terasa nyaman. Ahli Taurat ini tidak. Dia ingin merasakan nyaman menurut versinya dia. Sehingga banyak penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar ahli Taurat ini tidak jadi ikut Yesus. Karena dia membawa transaksi dalam mengikut Yesus. So, tinggalkan mental transaksional. Saya pengikut Yesus. Yang kedua, saudara. Mengatur Tuhan dengan waktu. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Selaku waktu orang ini ditanya, ikutlah aku. Alkitab berkata bahwa seorang yang lain, yaitu muridnya ya. Kalau tadi ahli Taurat, ini murid Yesus. Orang itu berkata apa? Izinkan aku pergi dulu menguburkan ayahku. Kalau saudara tahu, Yesus ngomong apa, saudaraku? Kira-kira Yesus ngomong apa setelah itu? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kalau saudara jadi dengan kalimat ini, tersinggung nggak saudara? Tersinggung, kok kasar banget sih ngomongnya ya. Biarlah orang mati menguburkan
orang mati. Pertanyaan saya begini saudaraku, waktu orang itu berkata, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Pertanyaan saya begini, menurut saudara dan saya, waktu dia ngomong gini, ayahnya masih hidup atau sudah mati? Atau sedang mati? Masih hidup nggak? Waktu dia ngomong begini, apakah ayahnya sedang mati? Sudah masuk peti mati? Ayo, percaya nggak? Waktu dia ngomong begini, ayahnya itu pasti belum mati dan masih hidup. Dan juga bukan sedang mati. Kenapa dia ngomong, kasih aku dulu waktu untuk menguburkan ayahku? So berarti bagi dia, saudaraku, ada satu hal yang penting. Yang penting bagi dia sebelum ikut Tuhan, mesti dia bereskan dulu. Kalau ini belum beres, dia nggak bisa ikut Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saudaraku, menguburkan orang mati penting nggak, saudara? Penting nggak? So, karena saya banyak melayani di kedukaan, saudara. Saya tahu menguburkan orang mati itu penting banget. Betul nggak? Bahkan, saudaraku, kalau menguburkan orang nggak bisa ditunda, mesti kubur loh, saudara. Ya, karena kadang-kadang keluarga minta waktu dipercepat, ya, mesti melayani orang mati. Wah, saudaraku, menguburkan orang mati itu penting, saudaraku. Tapi Tuhan di bagian berkata apa? Ada yang jauh lebih penting dibandingkan menguburkan orang mati, yaitu apa? Mengikut Tuhan. Seolah-olah, saudaraku, Tuhan mengajak anak muda ini, murid ini untuk memprioritaskan Tuhan. Mengikut Tuhan itu lebih penting daripada yang lainnya. Segala penghalang kamu untuk mengikut Tuhan, tanggalkan dulu. Ikut aku. Jadikan itu prioritas utama dalam hidupmu. Mengikut Tuhan itu jauh lebih penting daripada segalanya. Menguburkan orang mati penting, tapi jauh lebih penting Tuhan tekankan apa? Kamu menjadi pengikut aku. Tapi saudaraku, seringkali saudaraku kita tidak memprioritaskan sebagai pengikut Tuhan untuk sungguh mengikut Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya untuk memprioritaskan mengikut Dia. Jauh lebih penting. Saudaraku, Yesus pernah berkata, ditarik oleh seorang anak muda, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Aku sudah melakukan sedekah ini, sedekah itu, atau sudah melakukan perbuatan baik ini, perbuatan itu. Apa yang aku lakukan? Hukum Taurat aku sudah penuhi. Tapi Yesus berkata apa? Juallah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Tentu saja, saudaraku, kita tidak boleh tafsirkan harafiah. Bukan berarti kalau kita jual harta kasih orang miskin itu buat kita masuk surga, bukan. Tapi Yesus mengatakan apa? Apa yang menjadi penghalang utamamu masuk surga? Ikut Yesus, bereskan itu. Jangan tunda-tunda. Anak muda ini menunda untuk ikut Tuhan. Tapi saya katakan bahwa bereskan itu, tanggalkan itu. Kamu ikut aku. Apa yang menjadi penghalang saudara dan saya untuk menjadi pengikut Yesus sejati? Bereskan itu. Yang menjadi penghalang daripada anak muda orang-orang kaya tadi untuk ikut Tuhan adalah hartanya. Dan Tuhan minta dia, lepaskan hartamu, ikut aku. Saudaraku, apa atau siapa yang membuat saudara tidak bisa menjadi pengikut Tuhan, itu mesti dibereskan. Mungkin itu kenyamanan. Mungkin itu apa, saudaraku? Ada kuasa gelap membelenggu saudara. Mungkin ada dosa tertentu yang membelenggu saudara yang membuat saudara tidak bisa jadi pengikut Yesus yang sejati. Lepaskan, tanggalkan itu. Karena memprioritaskan ikut Tuhan jauh lebih penting daripada apapun. Kenapa, saudara? Karena sampai orang detik terakhir pun, saudaraku, orang tetap butuh mengikut Tuhan. So, saat ini, apa yang menghalangi kita untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati? Bagi anak muda tadi atau murid ini, saudaraku, dia berkata apa? Izin aku kubur ayahku. So, bagi orang Yahudi pada zaman itu, saudaraku, mengatakan bahwa
izinkan aku mengumpulkan ayahku itu satu kalimat yang lazim disampaikan. William Beckley pernah mengatakan begini, bahwa ada seorang yang mau studi S2. Dia pulang ke kampungnya, lalu ditawarkan studi S2. Dia bilang gini sama donaturnya, biar aku kuburin ayahku dulu. Nah, donaturnya ketika mendengarkan perkataan anak muda ini, ngomong gini, aku turut berduka cita ya, karena kamu lagi menguburkan ayahmu. Tapi anak muda, oh bukan. Ayahku nggak sedang meninggal, masih hidup. Tetapi itu kalimat yang lazim, artinya dia belum siap untuk ngambil S2. Itu kalimat yang lazim. Saudara, apa yang membuat saudara belum siap menjadi anak Tuhan yang sejati? Apa saudara? Tuhan ingin kita dan Tuhan mau membereskan itu supaya saudara menjadi anak Tuhan, pengikut Yesus yang sejati. Maukah saudara menjadi pengikut Yesus yang sejati? Yang semua penghalangnya itu Tuhan ingin bereskan dalam hidup saudara dan saya. Suatu kali ada seorang anak muda, ada seorang papa tepatnya saudara, anak majelis sebuah gereja, telepon saya, Lause, manggil Lause ya, Lause, bisa ke rumah nggak? Kenapa saya bilang? Tadi siang terjadi kejadian di rumah saya. Kenapa? Anak saya, jadi anaknya cowok saudaraku, masih muda, belum menikah, badannya gede, tinggi. Satu hari saudara, dia itu melihat mamanya datang dari toko, dia pukul mamanya saudaraku. Pakai tonjoknya itu, mamanya terpelanting loh ke pintu saudara. Masuk dari pintu jalan, ditonjok, terpelanting lagi. Berdarah saudaraku. Dan majelis ini minta saya ke rumah sakit. So, tahu nggak saudara? Di rumah sakit saudaraku, saya ajak semua pergi. Kita ketemu anak muda ini. Dan memang anak muda gereja kita, tapi jarang ke gereja. Saya lihat dia. Tapi waktu saya lihat dia saudara, matanya itu saudaraku, bukan mata orang biasa. Sosok matanya itu dipenuhi dengan apa? Ada satu kebencian. Dan dikuasai oleh kuasa gelap. Dia tatap mata saya tatap dia. Saya tidak bicara, saya pergi. Saya bilang sama papanya gini, besok sore saya akan datang. Kita akan mendoakan anak bapak. Saudara, anak ini akhirnya sore itu kami doakan. Jadi saya sama satu hamba Tuhan, kita doa. Kami berkunjung. Sewaktu doa, saudaraku, kita nyanyikan lagu rohani. Dan kita mendoakan anak ini. Tidak terjadi reaksi apa-apa, saudaraku. Waktu yang kedua, didoakan lagi kita sama tim hamba Tuhan. Anak ini muntah. Dia muntah keluar. Terus kita doakan lain, saudaraku, akhir anak itu sembuh. Dan dia pulih. Sewaktu dia pulih, saudara, dia tuh telepon saya, Lause, saya mau ajak makan. Jadi dia telepon saya, diajak makan. Suatu dia ngajak makan, dia cerita begini, Lause tahu nggak, dia bilang, saya tuh tonjok mama saya itu saya nggak sadar, saya tuh dikuasai oleh apapun, nggak tahu. Tapi saya tahu itu bukan diri saya. Dan waktu Lause mendoakan saya tuh pertama kali di rumah, so kita doakan tadi, kalau kita doakan tutup mata, saudara ya. Nah, kita doain orang ini cuma 2 orang, kita tutup mata, saudaraku. Waktu Lause doain saya waktu itu, ada suara ngomong begini. Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Artinya apa?
suara ini saudaraku, meminta dia untuk memukul saya. Dan kami berdua hamba Tuhan, tutup mata. Nggak ada yang tahu. Sudah pengalaman ya, kalau pelayan pelepasan ataupun saudaraku, jangan semua tutup mata. Takut. Kalau salah satu kita ditonjok bagaimana? Nah, saya kan belum pengalaman waktu itu ya. Tutup mata. Dia bilang apa? Ada suara bilang, pukul dia, pukul dia, pukul dia. Saya nggak tahu. Tapi saudaraku dia bilang apa? Tapi tahu nggak dosa? Suara itu mendorong saya untuk memukul seperti memukul mama saya. Tapi saya tidak bisa mengangkat tangan saya. Dan saya tahu sekian lama Rasul doain saya percaya Tuhan sudah tolong saya. Lepaskan saya supaya saya menjadi pengikut dia. Saudara, Tuhan ingin kita membereskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menjadi pengikut dia. Dia tidak ingin ada ilah lain atau apapun yang membelenggu saudara dan saya, sehingga saudara tidak bisa menjadi pengikut sejati sebagai anak Tuhan. So, karena itu kalau saudara sebagai anak Tuhan, ada sesuatu yang belum kita bereskan sebagai pengikut dia, bereskan itu. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk kembali melihat hidup kita itu apakah sudah dibereskan dalam Tuhan atau belum. Supaya kita sungguh-sungguh memiliki Tuhan dan Tuhan juga memiliki hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa.